pasang AC di karoseri Trisakti 3 hari tuh, 3 hari sebelum ujian. Jadi saya ujian tuh malah nggak belajar, asal masuk aja. Alhamdulillah ya lulus aja itu, nggak ngerti itu. Nah setelah lulus, jadi nggak mikirin lulus enggaknya tuh waktu itu ya. Setelah lulus saya kerja di AC itu, tapi bengkelnya ada di Semarang, di Madukoro. Nah, ownernya itu namanya Pak Paul. Nggak tahu beliau tuh sekarang udah tua ya, cuman nggak tahu masih hidup atau nggak tahu, saya juga nggak pernah ada kabar. Selang berapa lama, nggak nyampe 1 tahun, saya sama teman saya itu ada bertiga waktu itu, sama si Jono namanya teman saya. Kami di BAK karena ya mungkin udah nggak ada kerjaan, udah nggak ada orderan lagi, ya sudah kami dirumahkan. Nah dari waktu dipecat, waktu di PHK ya, itu saya tuh nggak ada kerjaan tuh, serabutan aja, ikut ngebengkel. Pak Ali saya di sana di Jawa, di Magelang. Ya penghasilannya ya begitu-gitu aja. Dulu tuh 10.000, dapat 10.000 sehari itu udah alhamdulillah banget, gede gitu ya. Lalu temannya Pak Le saya satu lagi namanya Mas Sopian, waktu itu dia nawarin kerja di tempatnya Mus Mulyadi. Sekarang beliau udah meninggal ya, beberapa tahun yang lalu. Istrinya namanya Ibu Helen Sparingga. Saya kerja di situ dapat 6 bulan. Lalu saya di situ tuh teman saya namanya Anto ya, orang Magelang juga, ketemunya di situ juga. Lalu waktu itu saya pernah balik ke Magelang ya, ambil ijazah, karena kan waktu itu ditawarin sama Bu Helen Sparingga buat masuk di Indomobil. Setelah 3 bulan dari Lebaran, saya ditawarin sama Mas Anto tuh, sama supirnya Pak Mus Mulyadi itu, mau nggak kamu kerja di hotel? Nah waktu itu saya kerja tuh, ya udah saya tawarin, ya udah saya terima tuh, saya terima. Lalu ke hotel itu, namanya Hotel Puri Kuitang dulu, sekarang udah tutup hotelnya. Ownernya Pak Handi Setiawan. Saya kerja di situ dapat 6 bulan ya. Bahkan dapat istri pun adik dari teman kerja saya.
Ya itulah yang namanya jodoh itu nggak kemana gitu. Pacaran sana sini dapatnya yang dekat gitu. Ya sebenarnya sih rumahnya nggak dekat, cuman karena sering ke situ, sering ngeliat, sering bertegur. Sebenarnya sih nggak pernah bertegur sapa, ya ketemu aja sebenarnya ya. Cuman nggak pernah nyapa kalau dulu mah. Nyapanya itu setelah dapat Facebook aja, ngeliat Facebook. Nah, saya kerja di hotel itu dapat 6 bulan sampai saya nikah dengan istri saya. Sampai saya punya anak 1 waktu itu. Nah, ibu saya nih, kamu ya udah saya sekolahin sampai STM, masa nyupir nggak bisa? Saya pikir kan nyupir itu saya dulu nggak minat, ngapain saya nyupir gitu ya. Saya nggak mau lah istilahnya punya profesi nyupir itu, karena ada beberapa pertimbangan, terutama itu dalam hal sholat ya dulu ya. Kalau nyupir tuh saya pikir itu sholatnya susah gitu kalau udah di jalan gitu. Lama kelamaan saya mikir, waktu ibu saya bilang, kamu kalau kerja di situ terus kamu punya skill apa keluar dari hotel itu? Saya mikir tuh, ya juga ya. Saya punya skill apa ya? Lalu ya udah saya terima tuh. Mau saya jadi istilahnya belajar nyupir. Udah, waktu itu di situ depan hotel itu dulu ada nongkrong banyak taksi ya. Yang nongkrong di situ ada Bintang Taksi, Kang Deden, terus Express Taksi, terus ada Taksiku dulu Pak Iwan, sama Pak siapa saya lupa tuh, banyak. Ada Koperasi Taksi. Nah, waktu itu saya tanyain satu-satu tuh, Pak berapa, saya pengen ini nih, pengen belajar nyupir, berapa? Ada yang minta 500, udah minta 500 sampai bisa. Akhirnya saya ketemu tuh sama Kang Deden. Saya bilang, Kang Deden saya pengen belajar nyupir, berapa? Saya bilang gitu kan. Udah, kalau sama kamu saya kasih gratis dah ilmunya, yang penting lu beliin bensin aja. Baik banget tuh orang tuh. Mudah-mudahan aja sekarang jalannya dimudahkan, rezekinya dilimpah ruahkan, bahagia dunia akhirat, dimudahkan dalam segala halnya. Sampai sekarang pun masih kontek-kontekan sama Kang Deden.